Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya sudah menunggu-nunggu sejak episode yang lalu untuk berjumpa dengan Anda membawakan acara kesayangan kita, Pivo30 hari ini. Kalau Anda perhatikan, saya dikelilingi dengan balok-balok kayu yang besar dari pohon-pohon. Nah, kayu melambangkan kehidupan manusia yang begitu rapuh. Dan juga mewakili sebagian besar kita yang merasa diri sendiri kurang istimewa atau biasa-biasa saja. Sebab kayu memang bukan logam mulia. Tapi jangan khawatir, jangan sampai kita putus asa menghadapi tantangan setiap hari. Sebab di atas kayu sesuatu yang biasa juga mujizat terbesar terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus mengangkat beban Anda dan saya di atas kayu salib. Hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan untuk Anda menerima anugerah. Nomor Anda sudah dipanggil oleh Tuhan. Please jangan kemana-mana, stay tune di sini sebab sebelum 30 menit, before 30 minutes. Kehidupan Anda pasti akan diubah, penyakit Anda disembuhkan oleh Tuhan, dan apapun permasalahan Anda, Tuhan memberikan keselamatan. Stay tune, I'll be back. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari katakan, sujud di altarnya. Pemirsa yang saya sangat kasih, kalau Anda merasa punya beban yang berat hari ini, saya yakin pembahasan kita akan sangat memberkati Anda. Jikalau Anda merasa diri baik-baik saja, nggak ada masalah yang berarti, cepat ajak seseorang untuk menyaksikan acara ini bersama dengan Anda. Siapa tahu mereka juga membutuhkan jawaban hidup. Kita hari ini akan mengangkat topik Yesus mengangkat bebanmu. Dan kita langsung ambil dari cerita yang luar biasa dari mujizat Elisa yang terjadi dalam kehidupan orang biasa dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Kita baca langsung dalam 2 Raja-Raja pasal 6, kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok kayu dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Setting daripada mujizat yang akan segera terjadi adalah kehidupan biasa. Sehari-hari apa yang kita hadapi di dalam tempat tinggal kita atau tempat kerja kita. Siapa bilang yang namanya mujizat terjadi hanya di kebaktian khusus atau di rumah ibadat? Justru semakin nyata ketika kita berada di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan siap untuk
campur tangan di dalam hidup kita. Sebab memang manusia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok. Atau 5 menit lagi, atau 2 detik lagi sekarang. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan berjanji, barang siapa percaya dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Tuhan beserta. Saya yakin hari ini tempat tinggal Anda dipilih untuk menjadi tempat terjadinya mujizat. Saya juga percaya bahwa tempat kerja Anda, di mana Anda berada saat ini juga dipilih oleh Tuhan untuk bisa melihat, menyaksikan sebuah perbuatan ajaib terjadi di dalam kehidupan Anda. Tetap yakin, saya percaya Tuhan sedang menyediakan apa yang Anda butuhkan. Detik ini sekarang juga. Tidak kebetulan Anda menyaksikan program ini di televisi. Mungkin Anda tidak merasa berada di sebuah gereja. Tidak ada pendeta di dekat Anda. Nggak apa-apa. Mujizat bisa terjadi di mana saja asal ada hati yang percaya. Justru di dalam kehidupan sehari-hari, itulah tempat yang Tuhan selalu pilih. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawab Elisa kepadanya, baik, aku akan ikut. Sebuah keputusan yang terbaik selalu adalah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa hidup manusia tidak mudah. Selain itu, manusia itu hatinya rapuh sekali. Seperti kayu yang saya katakan tadi. Jadi melibatkan Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama ketika Elisa dan nabi-nabi ini tinggal, mereka membutuhkan seorang nabi. Seorang perantaraan manusia. Karena waktu itu manusia masih terpisah dari Allah. Tetapi sekarang berbeda. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita nggak perlu perantara manusia lagi. Kalau kita percaya Tuhan ada di sana. Sebab sekarang kita semua sudah punya juru selamat satu-satunya. Juru selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Libatkan dia. Separah apapun keadaan Anda, mungkin Anda sudah berkata, sudah telat. Tidak ada kata telat, terlambat di dalam definisi, di dalam kamus orang percaya. Sekalipun sekarang Anda baru percaya berapa detik, sebelumnya Anda bukan orang yang tahu banyak tentang kekristenan. It's okay. Anda sudah termasuk orang percaya ketika Anda percaya firman yang dibagikannya. Hadirat Tuhan dapat Anda alami sekarang juga. Ya, di mana Anda berada. Gak tentu harus di sebuah tempat di mana umat Tuhan berkumpul. Tapi di tempat di mana Tuhan hadir. Libatkan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan jalanlah sama aku Tuhan. Aku gak bisa mengangkat bebanku sendiri. Terlalu berat. Beban dari masa lalu masih menindih aku. Belum lagi masa kini ada masalahnya sendiri. Saya tidak berani berpikir masa depan. Tapi saya tahu Tuhan, bersama dengan Engkau pasti akan membantu aku mengangkat bebanku. Dan kalau perlu, pasti perlu, Tuhan akan memberikan mujizat kepadaku. Ketika saya sudah tidak sanggup, tak berdaya, mujizat menjadi nyata. Kita lihat satu ayat lagi. Maka ikutlah ia dengan mereka. Ini Elisa. Elisa di sini simbolnya tentang Tuhan. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuhanku, itu barang pinjaman. Saya bisa bayangkan, ketika mata kapak orang tersebut jatuh ke dalam air, hatinya juga turut jatuh. Dia betul-betul pasti down. Itu mungkin keadaan yang Anda rasakan sekarang. Anda merasa down, putus asa, putus pengharapan. Aduh, aku gak bisa apa-apa. Siapa bisa tolong aku? Siapa peduli? Apalagi kapak itu pinjaman lagi. Rumah belum jadi. Apa yang dipinjam hilang. Bagaimana dia bisa memenuhi kedua-duanya? Kebutuhan tempat tinggal untuk keluarganya dan juga tanggung jawabnya untuk mengembalikan kepada orang yang meminjamkan kapak itu kepada dia. Mungkin Anda juga sekarang terhimpit di tengah-tengah. Tapi kabar baiknya di sini, mujizat tidak selalu melulu satu jenis. Kesembuhan contohnya, sakit penyakit disembuhkan. Mujizat adalah campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat beban kita dengan cara yang ajaib, yang gak mungkin kita bisa kuat menanggungnya, Tuhan mengangkat kita. Bukan cuma dalam bentuk perasaan kita dihibur, tetapi secara fakta, realita, kenyataan terjadi sesuatu untuk kita, di pihak kita, yang menguntungkan kita, yang memberkati kita, mengembalikan apa yang terhilang.
memulihkan, memperbaiki apa yang rusak. Apalagi kalau hal-hal tersebut tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diusahakan manusia, termasuk tubuh kita yang rusak. Tetapi di sini yang dibutuhkan oleh pria ini adalah mujizat apa? Dia membutuhkan kapak itu kembali. Dia nggak butuh sembuh dari tuli, karena dia bisa mendengar dari dulu. Dia butuh sama dengan Anda mungkin. Aduh, aku sekarang dihimpit hutang. Bagaimana aku kembalikan hutang kredit card ini? Saya terlilit, saya ngaku bersalah. Saya memang ceroboh, kurang perhitungan. Sudah pemirsa, jangan menuduh diri terus, karena tidak ada gunanya. Tapi sekarang renungkan janji Allah, dengarkan firman ini akan timbul iman untuk Anda menerima sebuah mujizat. Daripada kita memukul-mukul dada, menyalah-nyalakan diri sendiri selama-lamanya, hasilnya apa? Selain kita merasa semakin bersalah, putus asa, semakin kotor, tidak layak. Asal kita sudah belajar dari kesalahan kita, cukup. Tuhan tidak suruh kita untuk mengangkat beban kita sendiri. Ada ayatnya berkata seperti ini. Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus, datanglah kepadaku. Dia mengundang Anda. Maka aku akan memberimu kelegaan. Sebagai gantinya, aku Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu beban dan kuk yang dari aku, yang kupasang atas pundakmu, yang ringan dan enak. Tuhan akan memampukan Anda untuk punya bebannya Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat beban Anda, saya yakin tidak ada yang sukar bagi Tuhan. So, saya tahu bahwa akan ada pemirsa yang ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, sehingga suatu hari, dan suatu hari itu adalah hari ini, Anda akan dipakai Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk melihat mujizat bagi beban Anda akan melihat bagaimana Tuhan bisa memakai Anda untuk mengangkat beban orang lain. Mungkin terlalu jauh dalam pikiran Anda, nggak masuk akal. Nah, itulah mujizat yang nggak masuk akal. Percayalah, Allah nggak cuma sanggup mengembalikan, Allah sanggup memakai kehidupan Anda. Pemirsa, Yesus sanggup mengangkat beban kita. Namun bagaimana caranya? Kita lihat bagian terakhir daripada cerita tentang mujizat Elisa. Di ayat berikutnya dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Kemana jatuh kapak itu? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Perhatikan, sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Untuk Tuhan mengangkat beban kita, tugas kita hanyalah sepakat dan kerjasama dengan Tuhan. Kita bahkan tidak perlu untuk mengangkat satu jari kita sekalipun. Karena Tuhan Yesus berjanji akan mengangkat beban itu untuk kita dan bersama dengan kita. Yang perlu dilakukan dari pihak kita adalah jujur. Kita harus jujur mengakui keadaan kita terlebih dahulu. Seperti Elisa bertanya kepada orang tersebut yang kehilangan kapaknya, di mana jatuhnya mata kapak itu? Tunjukkan kepadaku. Seharusnya Elisa sebagai abdi Allah, seorang nabi lagi, pasti punya kemampuan untuk tanya sama Tuhan langsung dan Tuhan pasti akan tunjukkan. Tuhan tidak simpan rahasianya terhadap nabi-nabinya. Tetapi Elisa memilih untuk tanya. Disitulah keterlibatan iman kita. Agar Tuhan mengangkat beban kita, kita perlu jujur. Tuhan, jatuhnya di sini loh. Tuhan, aku jatuhnya di sini. Tuhan, saya bisa dalam keadaan hari ini, saya tidak mau menyalahkan Engkau. Saya punya andil di dalamnya. Ini keputusanku. Saya memilih untuk jadian dengan orang yang salah. Lihat rumah tanggaku seperti pecah sekarang. Aku dulu melanggar, melawan arus dari nasihat orang tua dan orang-orang yang peduli dengan diriku di sekelilingku. Tapi sekali lagi memukul-mukul diri sendiri, mengecam diri sendiri, menghakimi diri sendiri, tidak ada gunanya lagi. Sekarang waktunya untuk berseru kepada Tuhan. Datanglah dengan hati pertobatan, dengan jujur. Mungkin Anda berkata, saya hari ini karena terlibat hutang begini karena ceroboh dan serakah, kurang perhitungan, cuman percaya apa kata orang, pinjam kanan kiri, sekarang nggak bisa kembali. Saya nggak bisa kembalikan apa yang telah saya pinjam. Malah justru modal yang saya terima dari hasil pinjaman semuanya sudah hangus. Saya gagal dalam bekerja. Apapun masalah Anda, saya tidak bisa selesaikan untuk Anda. Solusinya ada pada sepotong kayu. Tuhan mengangkat beban dunia ini apapun yang kita alami. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum segalanya terjadi, yang baik maupun yang buruk, Tuhan sudah tahu semuanya dalam kemahatauan. 2000 tahun lalu di atas kayu salib, Tuhan sudah tebus kita semua. Alkitab berkata bahwa
sakit penyakit kita ditanggungnya. Bukan cuma itu, pemberontakan dan dosa kita juga sudah ditebusnya di kayu salib. Jadi sepotong kayu di sini dilempar ke tempat di mana seharusnya mata kapak tadi itu jatuh, ke dalam air yang terdalam, mungkin sudah di dasar lautan, di dasar sungai minimal, karena mata kapak itu terbuat dari besi dan pasti berat. Bukannya Elisa menyelam, tapi dia lemparkan sepotong kayu. Kalau Anda lihat kayu di sekeliling saya ini, kalau dilempar ke dalam air, ini juga potongan kayu, malah justru bukan cuma kayunya tenggelam, lebih susah cari kapak itu. Karena sekarang sudah ada kayu di atasnya. Apa maksudnya di sini? Bicara tentang simbolis, bicara secara profetik tentang kayu salib itu. Andai kata sepotong kayu ini bisa ditunjukkan kepada kita bentuknya, andaikan ada gambarnya di dalam Alkitab, pasti berwujud plus, tanda plus, yaitu salib itu sendiri. Bagaimana cara Yesus mengangkat beban kita? Dengan mati bagi setiap permasalahan kita dan bagi diri kita, dosa kita, sakit penyakit kita, pemberontakan kita, malapetaka kita. Tuhan sudah mati untuk semua. Anda tinggal percaya. Ya, semudah itu. Tinggal percaya. Nanti apa yang harus Anda lakukan? Anda akan tahu. Tuhan Yesus akan beritahu. Firman-Nya akan berbicara. Roh Kudus akan bisikkan kepada Anda. Anda tinggal sepakat, kerjasama dengan Dia, jujur, datang dengan hati terbuka. Tuhan pasti akan sanggup memberi solusi yang nyata kepada permasalahan Anda. Bukan cuma itu, sepotong kayu di sini bicara tentang salib, tanda plus tadi. Tuhan bukan cuma ingin mengangkat beban Anda. Saya beritahu sekali lagi, Tuhan juga ingin memakai hidup Anda untuk mengangkat beban orang lain. Tuhan punya goal standar itu lebih tinggi daripada goal yang kita pasangkan atas hidup kita. Apalagi ketika kita putus asa, tidak punya mimpi lagi, tapi Tuhan tetap bermimpi untuk kehidupan Anda dan saya. Tuhan bukan cuma mengangkat beban Anda, Tuhan angkat beban Anda supaya Anda bisa mengangkat beban orang lain. Itulah nilai plus dari salib. Nama saya Adrian Sarwono. Saya seorang pengusaha yang pernah mengalami masalah yang cukup berat dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, dengan keinginan untuk membesarkan perusahaan saya menginvestasikan segala usaha saya untuk membesarkan suatu brand, satu divisi dalam perusahaan saya. Bahkan saya mengusahakan dengan mendanainya dengan hutang. Karena hutang ini, bukannya divisi ini makin baik, tetapi malah makin buruk kondisinya. Saya usahakan untuk keluar dari hutang ini. Saya merubah segala style management dari marketing maupun dari manajemen saya. Saya berusaha merekrut orang-orang yang terbaik yang saya pikir saya bisa. Bahkan saya merekrut orang-orang yang saya bayarin yang jauh lebih besar daripada saya sebagai direkturnya. Tetapi masalahnya tidak selesai juga. Perusahaan saya tidak mengalami breakthrough, hutangnya bahkan makin memberati. Ada satu titik dalam kehidupan kami, semua aset dalam keluarga saya harus jual hanya untuk membiayai biaya operasional terakhir. Saya berusaha di sampai titik bukan hanya secara profesional, tetapi juga secara spiritual. Saya bahkan berdoa puasa untuk perusahaan saya keluar dari hutang. Tetapi tetap saya tidak mengalami breakthrough apapun. Saya coba satu hal yang selama ini belum pernah saya lakukan, yaitu saya terbuka terhadap gembala saya. Waktu itu saya datang kepada Pastor Philip. Saya minta untuk didoakan, tetapi ternyata sebelum didoakan, sesuatu hal yang tidak saya duga, Pak Philip menegur saya. Dia berkata bahwa Anda harus mengecek kembali motivasi Anda datang kepada Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena Anda selama ini serakah. Saya terkejut. Saat saya mendengar teguran itu, saya baru disadarkan bahwa selama ini apapun yang saya lakukan dalam usaha saya mengeluarkan perusahaan saya dari hutang, yaitu bangun pagi, saya berdoa, saya bahkan berpuasa,
Saya berusaha dengan sekuat tenaga saya, dengan seluruh keringat saya, dengan seluruh kreativitas saya, dengan seluruh harta dan investasi yang saya masukkan ke dalam usaha saya itu. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membuat perusahaan saya cepat besar dan menguntungkan. Ada satu titik saya sadar bahwa perusahaan saya ini menjadi harapan dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Bukan lagi Tuhan Yesus. Karena inti motivasi saya selama ini untuk mendekati Tuhan adalah serakah. Setelah saya bertobat, saya mulai menaruh kembali Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang utama dalam kehidupan saya. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi saya, tapi juga dalam kehidupan perusahaan saya. Dalam waktu 3 bulan, setelah saya mengambil keputusan untuk bertobat, suatu mujizat terjadi dalam perusahaan saya. Hutang yang sangat berat yang saya alami itu berbalik. Perusahaan saya keluar dari hutang. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi secara fisik, tetapi benar-benar sepertinya keadaan di sekeliling saya itu memberikan favor. Semuanya menjadi menguntungkan, semuanya menjadi seperti diatur oleh Tuhan, sehingga kondisi keuangan perusahaan saya makin lama makin membaik. Yang luar biasa, 3 bulan perusahaan saya keluar dari hutang. Saya tahu, yang membuat saya keluar dari hutang adalah saat saya benar-benar menaruh harapan saya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat itu juga mujizat terjadi. Ayo pemirsa, kita tunggu apa lagi? Sekarang waktunya menyerahkan beban Anda kepada Tuhan Yesus. Dan untuk kita melihat mujizat terjadi, kita harus beriman dulu sebelum melihat sesuatu terjadi. Sudahkah Anda siap untuk menerima mujizat Anda? Saya kasih satu cerita terakhir. Tidak lama yang lalu saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha yang dalam masalah berat. Beban finansial menindih hidupnya sampai stres. Malam tidak bisa tidur, sudah tidur cepat bangun sebelum waktunya. Kehidupannya semakin hari semakin parah. Waktu itu kami berjumpa di restoran. Lalu ketika saya mau doakan, ada keraguan di hati saya. Saya berkata, Tuhan, saya tahu apa soal bisnis orang ini. Saya nggak bisa tolong dia, tapi Tuhan berkata, sampaikan saja firman-Ku. Semua dimulai dengan iman. Tiba-tiba saya tergerak berkata sama pengusaha itu, Anda perlu minta ampun dan minta maaf sama Tuhan atas setiap kecerobohan Anda terlibat dalam hutang yang tidak perlu. Itu aja. Lalu dia melihat saya dengan tatapan kosong seolah-olah lalu emangnya itu bisa membantu saya? Tetapi saya bersyukur dia tetap percaya. Sekalipun susah dimengerti, dia tetap percaya dan dengan rendah hati dan jujur hati serahkan bebannya pada Tuhan. Saya tuntun dia, lalu keesokan harinya dan saya mendapatkan kabar yang luar biasa seperti cerita di dongeng saja. Dia menerima warisan yang dia tidak tahu dia pernah dan punya dan miliki dari keluarganya. Dan itu bukan cuma menutup hutangnya, tetapi surplus. Sehingga jumlah hutangnya persis setelah itu jumlah surplusnya. Luar biasa bukan? Nilai plus dari salib. Percayalah siapa Yesus bagi Anda. Dan juga terimalah dengan iman apa yang dia sudah beli dan lakukan dan sudah perbuat dan kerjakan di kayu salib, sepotong kayu itu untuk angkat beban kita. Saya mau Anda cukup percaya, ulurkan tangan ke depan dan mulai berdoa dengan saya. Pertama-tama, bagi setiap orang yang punya beban finansial, siapa bilang mujizat hanya soal kesembuhan fisik? Tapi bagi banyak orang, penyiksaan terjadi ketika mereka di dalam hutang piutang, di dalam jiwa mereka tidak kunjung berhenti. Sekarang waktunya saya hentikan segala siksaan dari roh jahat di dalam kehidupan Anda, dari roh hutang di dalam hidup Anda, di dalam nama Yesus Kristus. Anda cukup ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, katakan ampuni aku kalau ada salah dari pihakku. Saya percaya siapa Engkau Tuhan. Katakan saya percaya dan menerima dengan iman apa yang telah Engkau beli dan lakukan bagiku di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sekarang juga melihat seperti ada burung-burung gagak di dalam cerita Elia. Itu datang ke rumah Anda. Ada mujizat terjadi. Kalau Anda ditawari sebuah pekerjaan yang sederhana, ambil itu kalau Anda sekarang tidak punya pekerjaan. Sekalipun Anda hanya menabung sedikit uang, tidak apa-apa. Hargai uang kecil.
Jangan berkata, ini tidak bisa tutup hutang saya. Anda jalan 1 meter, Tuhan dari sebelah sana, ujung sana, berjalan 100 meter. Nanti akan ketemu di tengah, dan Tuhan akan menyambut Anda. Mujizat sudah datang ke arah Anda sekarang. Dan saya juga sekarang diberitahu sama Roh Kudus bahwa ada orang yang punya beban, beban bukan finansial, tapi beban gambar diri. Ada orang di sini yang tidak suka dengan dirinya. Ada di antara pemirsa, saya tahu, Anda nggak suka diri Anda sendiri. Salib, sepotong kayu itu, pesannya sederhana, that you are beautiful, bahwa Anda indah di mata Allah. Sejak Yesus mati di kayu salib dan bangkit, Bapa di sorga tidak lagi melihat Anda dan kesalahan kekurangan Anda. Dia selalu melihat Yesus di dalam diri Anda. Mulailah mengakui, katakan bahwa aku indah, saya indah di mata Allah. Terimalah kesembuhanmu. Setiap orang yang jiwanya tertekan di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang sakit juga ulurkan tanganmu ke depan. Di dalam nama Yesus aku angkat setiap beban sakit penyakit itu sudah dipikul di kayu salib. Aku patahkan setiap kutuk keturunan, setiap kutuk sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan dari sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu mujizat demi mujizat semakin kreatif dan semakin kreatif terjadi lewat acara Before 30. Siapa bilang cuma kesembuhan fisik? Masih banyak kesembuhan yang lain dan juga mujizat yang lain yang tidak terpikirkan manusia, tapi yang dirasakan oleh pemirsa. Tuhan sayang padamu, dan sampai jumpa episode berikutnya. Saya berharap dari sekarang sampai kita tampil lagi on air, Anda setiap hari mengalami mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat datang